Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kita kali ini akan membicarakan atau membahas ayat 38, 39, dan 40 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 38 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Selanjutnya ayat 39 artinya, tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan terakhir adalah ayat 40 yang artinya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah tadi terjemahan dari ayat 38, 39, dan 40 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat-ayat tersebut di atas, Allah Ta'ala yang Maha Bijaksana dalam ayat ini telah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri laki-laki dan perempuan. Terkait dengan ini, diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud membaca yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan keduanya. Ini adalah bacaan syadz atau cacat. Meskipun menurut seluruh ulama sepakat bahwa yang dipotong adalah tangan kanan pencuri. Tapi itu diambil dari dalil lain. Pada zaman jahiliyah, hukum potong itu pernah diterapkan. Lalu pada masa Islam disahkan dan ditambah dengan syarat-syarat lain. Hal ini sebagaimana akan disebutkan pada tempatnya tersendiri, di samping menjelaskan masalah qasamah atau sumpah pada saksi pembunuhan. Kemudian diat, yaitu tebusan untuk keluarga yang terbunuh. Lalu qirat, yaitu pinjam meminjam. Dan perkara-perkara lain yang telah disahkan oleh syariat. Adapun penambahan syarat, dalam hal ini semua merupakan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Sebuah pendapat mengatakan bahwa yang pertama kali memberlakukan hukum potong tangan pada masa jahiliyah adalah Quraisy. Mereka telah memotong tangan seorang laki-laki bernama Duai, yaitu pelayan dari Bani Mulaih bin Amr dari Khuza'ah, karena dia mencuri perbendaharaan Ka'bah. Ada yang berpendapat beberapa orang telah mencurinya, lalu mereka meletakkannya di rumah Duai. Sebagian ulama fikih dari mazhab Zahiriyah berpendapat bahwa kapanpun seorang pencuri mencuri sesuatu, maka tangannya dipotong. Baik mencurinya itu dalam jumlah sedikit atau banyak. Hal ini berdasarkan dari keumuman dari ayat 38 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, yaitu yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jadi maksud atau makna dari ayat tersebut adalah mereka tidak menggunakan nisab atau ukuran tertentu, tapi mereka menggunakan patokan, yaitu hanya kepada perbuatan mencuri. Dengan berpegang dengan hadis yang terdapat dalam As-Sahihain, yaitu dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Allah melaknat orang yang mencuri. Dia mencuri sebutir telur, maka dipotong tangannya. Dan dia mencuri tali, maka dipotong tangannya. Adapun mayoritas ulama berpatokan pada nisab dalam pencurian. Meskipun telah terjadi perselisihan pendapat di antara mereka tentang ukuran atau nisabnya, para imam yang empat juga berpendapat. Menurut Imam Malik bin Anas, nisabnya adalah 3 dirham yang telah dicetak murni. Jadi maksudnya pencurian itu senilai 3 dirham yang telah dicetak murni. Maka kapanpun seorang pencuri uang sebanyak 3 dirham atau barang yang seharga 3 dirham ataupun lebih, maka wajib dipotong tangannya. Ia berhujjah dengan riwayat dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW memotong tangan orang yang mencuri tameng yang harganya 3 dirham. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dalam Sahihain. Malik berkata, Utsman memotong tangan orang yang mencuri buah limau yang nilainya sekira 3 dirham. Dan ini yang paling aku sukai dari apa yang aku dengar dalam masalah ini. Dalam asar Utsman telah diriwayatkan oleh Malik ini disebutkan bahwa seorang pencuri pada zaman Utsman telah mencuri buah limau. Maka Utsman memerintahkan untuk menghitung harganya. Barang tersebut dinilainya 3 dirham dari 12 dirham murni. Maka Utsman memotong tangannya. Sahabat Imam Malik berkata, perbuatan seperti itu sudah masyhur dan tidak diingkari oleh seorang pun. Hal seperti ini diriwayatkan dengan ijma' sukuti. Dalam riwayat ini terdapat dalil bolehnya memotong tangan seseorang karena mencuri buah-buahan. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama yang bermazhab Hanafi. Dan dengan menggunakan patokan minimal 3 dirham, pendapat ini juga berbeda dengan ulama yang bermazhab Hanafi yang mengatakan bahwa ukurannya adalah 10 dirham. Menurut ulama yang bermazhab Syafi'iyah, batas minimal potong tangan adalah 1/4 dinar. Wallahu a'lam. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum potong tangan bagi orang yang mencuri adalah ukuran minimalnya adalah uang sebesar 1/4 dinar. Atau benda lain yang seharga dengan harga 1/4 dinar tersebut. Hujjah dalam penggunaan ukuran ini adalah keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, tangan pencuri dipotong untuk pencurian 1/4 dinar atau lebih. Riwayat Muslim dari Aisyah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dipotong tangan mencuri melainkan dia sudah sampai 1/4 dinar atau lebih. Para sahabat kami berpendapat hadis ini adalah pemisah dalam permasalahan ini. Dan dalil dalam penggunaan ukuran 1/4 dinar bukan ukuran lainnya. Para ulama berpendapat, sementara dengan hadis tentang harga tameng yang harganya 3 dirham, itu tidak bertentangan dengan hadis yang ini. Sebab pada waktu itu, 1 dinar itu sama dengan 12 dirham. Jadi 3 dirham itu sama dengan 1/4 dinar. Maka kedua hadis tersebut dapat dipadukan. Pendapat ini juga mengacu pada riwayat yang berasal dari Umar ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat ini dipegang oleh Umar ibnu Abdul Aziz
Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Syafi'i, dan para sahabatnya, dan selain mereka. Adapun Imam Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawai, dalam satu riwayat darinya berpendapat bahwa setiap ukuran, baik 1/4 dinar atau 3 dirham, itu mempunyai dalil. Oleh karena itu, barang siapa yang mencuri uang senilai salah satu dari ukuran tersebut, atau barang lain yang senilai dengannya, maka harus dipotong tangannya. Hal ini untuk menerapkan hadis riwayat Ibnu Umar dan Aisyah yang terdapat dalam lafaz Imam Ahmad dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, potonglah tangan pencuri 1/4 dinar. Janganlah memotong tangan jika kurang dari itu. Nilai 1/4 dinar pada saat itu sama dengan 3 dirham. Jadi 1 dinar harganya 12 dirham. Dalam lafaz milik An-Nasa'i disebutkan, Nabi SAW bersabda, yang artinya, janganlah kamu memotong tangan orang yang mencuri sesuatu yang harganya di bawah harga tameng. Ada yang bertanya kepada Aisyah, berapa harga tameng? Ia menjawab, 1/4 dinar. Ini semua merupakan nas-nas yang menunjukkan bahwa tidak ada ukuran minimal pencurian yang dipotong tangan seharga 10 dirham. Wallahu a'lam. Adapun Imam Abu Hanifah dan sahabatnya yaitu Abu Yusuf dan Muhammad dan Zufar, begitu juga dengan Sufyan As-Tsauri, mereka berpendapat nisabnya adalah 10 dirham murni, tanpa campuran. Mereka berhujah bahwa nilai tameng yang tangan pencuri yang dipotong pada masa Rasulullah SAW adalah senilai 10 dirham. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, nilai tameng pada masa Rasulullah SAW itu adalah 10 dirham. Lalu Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tangan orang yang mencuri tidak boleh dipotong jika mencuri kurang dari harga tameng. Karena harga tameng itu adalah 10 dirham. Para ulama bermazhab Hanafi mengatakan, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Amr telah menyelisihi Ibnu Umar tentang harga tameng. Maka untuk kehati-hatian adalah mengambil yang lebih banyak. Karena hukuman atau had dapat ditinggalkan dengan perkara yang subhat atau samar. Sebagian kalangan salafus saleh berpendapat bahwa tangan pencuri dipotong untuk 10 dirham, 1 dinar, atau yang nilainya sampai pada salah satu dari kedua ukuran tersebut. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, dan Abu Ja'far Al-Baqir. Sebagian kalangan salafus saleh yang lain berpendapat tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada 5. Maksudnya di sini adalah 5 dinar atau 50 dirham. Ini dinukil dari Sa'id bin Jubair. Adapun mayoritas ulama telah menjawab pendapat yang dipegang oleh kaum Zahiriyah yang berdalil pada hadis riwayat Abu Hurairah, yang artinya sebutir telur yang dicuri maka dipotong tangannya, dan seutas tali yang dicuri maka dipotong tangannya. Mereka menjawabnya dengan beberapa jawaban sebagai berikut. Pertama, keterangan ini mansuh atau dihapus dengan hadis riwayat Aisyah. Tapi ini perlu diteliti karena kejadiannya harus diketahui secara pasti.
Yang kedua, hadis ini dapat ditafsirkan dengan sebutir telur besi dan tali kapal. A'mash mengatakannya dari keterangan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Dan yang ketiga, ini adalah perantara yang mengakibatkan pelakunya melakukan tindak pencurian dari yang kecil hingga kepada yang besar, yang dipotong tangannya. Kemungkinan ini adalah kabar tentang perkara yang ada pada masa jahiliyah, di mana orang-orang ketika itu mereka memotong tangan pencuri, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Maka dilaknatlah pencuri yang telah mengorbankan tangannya yang berharga untuk sesuatu yang rendah atau yang murah. Pada ulama telah menyebutkan bahwa Abu Al-A'la Al-Ma'ari terkala datang ke Baghdad meragukan ulama fikih tentang nisab pencurian sebanyak 1/4 dinar. Ada beberapa untayan bait syair yang menunjukkan akan kebodohannya dan kurang akalnya. Dia mengatakan dalam syair tersebut, sungguh suatu yang bertentangan dengan akal, namun kita hanya diam untuk melawannya. Dan agar kita berlindung kepada Allah dari azab neraka, tangan yang mencuri 500 emas dapat ditebus. Kenapa tangan yang hanya mencuri 1/4 dinar harus dipotong? Tatkala dia mengatakan yang demikian, maka para ulama fikih pun terus mencarinya. Maka dia pun melarikan diri dari mereka. Para ulama telah menjawab perkataannya ini. Al-Qadi Abdul Wahab Al-Maliki berkata, tatkala tangan itu dapat dipercaya, maka tangan itu berharga. Tatkala tangan itu berkhianat, maka tangan itu hina. Di antara mereka ada yang berkata, ini termasuk dari kesempurnaan hikmah, kemaslahatan, dan rahasia-rahasia syariat yang agung. Karena dalam bab khianat, maka patut untuk diagungkan nilai tangan dengan 500 dinar, agar tidak berbuat kejahatan atasnya. Dan pada bab pencurian patut ukuran yang harus dipotong tangan adalah 1/4 dinar, agar manusia tidak terburu-buru dalam mencuri harta. Inilah bentuk nyata hikmah menurut orang-orang yang mempunyai pikiran yang jernih. Allah telah berfirman dalam ayat 38 surat Al-Maidah, yaitu dalam kalimat sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Di sini maksudnya adalah sebagai pembalasan atas perbuatan mereka yang jelek dalam mengambil harta benda manusia dengan tangan-tangan mereka. Maka patutlah untuk dipotong apa yang dijadikan bantuan dalam pencurian tersebut. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 38, itu ada kalimat yang mengatakan, yang artinya, dan sebagai siksaan dari Allah. Maksudnya adalah hukuman dari Allah tersebut dengan kedua tangannya atas perbuatannya itu. Allah berfirman selanjutnya dalam kalimat dalam ayat 38 tersebut adalah yang artinya, dan Allah Maha Perkasa. Artinya dalam pembalasannya tersebut Allah Maha Perkasa. Selanjutnya Allah Maha Bijaksana. Ini ada kalimat berikutnya dari ayat 38 tersebut. Artinya Allah itu Maha Bijaksana dalam urusan larangan, syariat, dan ketentuannya. Selanjutnya dalam ayat 39 surat Al-Maidah, Allah telah berfirman yang artinya, tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Takwil dari ayat ini adalah, barang siapa yang bertaubat setelah melakukan pencurian dan kembali kepada Allah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya dan dosa-dosa yang dilakukannya terhadap Allah. Adapun harta benda manusia, maka haruslah
dikembalikan kepada mereka, yaitu pemiliknya, atau menggantinya menurut pendapat mayoritas ulama. Imam Abu Hanifah berpendapat, jika sudah dipotong dan sudah rusak apa yang ada di tangannya, maka dia tidak mengembalikan sebagai gantinya. Ad-Darqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mengatakan, suatu kali dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang pencuri yang telah mencuri samlah, yaitu sejenis jubah. Beliau bersabda, apakah benar tuduhan pencurian? Pencuri itu menjawab, benar wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pergilah kalian dan bawalah dia, lalu potonglah tangannya, bersihkanlah lukanya, kemudian bawalah kembali dia kemari. Maka dipotonglah tangannya, lalu kembali dihadapkan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, bertaubatlah kepada Allah. Ia menjawab, aku bertaubat kepada Allah. Maka beliau bersabda, Allah telah menerima taubatmu. Maka Nabi SAW mengutus seseorang kepada mereka dan mengatakan, sesungguhnya kami telah kehilangan seekor unta milik kami. Maka beliau memerintahkan untuk dipotong tangannya. Dan dia berkata, segala puji hanya milik Allah yang telah mensucikan aku darimu. Maksudnya tangan. Kamu telah memasukkan tubuhku ke dalam neraka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, seorang perempuan telah mencuri pada masa Rasulullah SAW. Lalu orang-orang yang kecurian datang membawa dia. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan ini telah mencuri milik kami. Kaumnya perempuan berkata, kami akan menebusnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, potonglah tangannya. Mereka berkata, kami akan menebusnya dengan 500 dinar. Beliau bersabda, potonglah tangannya. Maka tangan kanan perempuan itu dipotong. Lalu perempuan itu berkata, apakah ada jalan bertaubat untuk aku, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, iya. Kamu pada hari ini dari kesalahan kamu adalah seperti hari kamu dilahirkan oleh ibumu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Maidah yang artinya, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah terjemahan dari ayat 39 surat Al-Maidah. Perempuan ini berasal dari Bani Maksum. Hadisnya terdapat dalam As-Sahihain, yaitu dari Aisyah, bahwasanya kaum Quraisy mencemaskan urusan perempuan yang telah mencuri pada masa Nabi SAW di waktu perang Fatu Makkah. Mereka berkata, siapakah yang akan berbicara dengan Rasulullah SAW tentang urusannya? Para sahabat lain berkata, tidak ada yang berani berbicara dengan beliau selain Usamah bin Zaid, kekasih Allah, kekasih Rasulullah SAW. Maka ia datang dengan membawanya menghadap Rasulullah SAW. Lalu Usamah bin Zaid berbicara dengan beliau. Maka berubahlah rona wajah Rasulullah SAW dan bersabda, yang artinya, apakah kamu hendak memberikan syafaat dalam satu hukuman had di antara hukum-hukum Allah Azza wa Jalla? Usamah berkata kepada beliau, Nabi SAW, mintakanlah ampunan untukku, wahai Rasulullah. Di waktu petang, Nabi SAW berdiri dan berkhutbah, memuja dan memuji Allah sesuai dengan keagungannya.
Lalu beliau bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian, bahwa di tengah-tengah mereka jika ada orang yang mulia yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Dan jika ada orang yang lemah yang mencuri, maka mereka menegakkan hukuman padanya. Maka sesungguhnya aku, demi yang jiwaku berada di tangannya, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, aku pasti akan memotong tangannya." Lalu beliau memerintahkan perempuan yang telah mencuri itu untuk dipotong tangannya. Aisyah berkata, setelah itu wanita tersebut bertaubat, menikah, lalu pernah datang kembali, lalu mengutarakan kebutuhannya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini adalah lafaz milik Muslim. Selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia berkata, perempuan dari Bani Makhzum pernah meminjam barang melalui pelayannya. Lalu dia perempuan itu mengingkarinya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dipotong tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan ini adalah lafaznya. Terdapat banyak lafaz hadis dan hukum-hukum pencurian yang telah disebutkan dalam kitab Al-Ahkam. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 40 surat Al-Maidah, yang artinya, tidaklah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi. Maksud dari atau takwil dari ayat 40 ini adalah, dialah zat yang memiliki seluruhnya dan zat yang memutuskan perkara yang ada di antara makhluk-makhluknya, yang tidak kesalahan dalam hukumnya. Dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Allah telah berfirman dalam ayat 40 ini, yaitu surat Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah, yang artinya dia menyiksa siapa yang dikehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dah.